Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes satu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya mencintai Nabi itu adalah bagian dari kewajiban dan alasan keimanan. Makanya sampai Rasulullah SAW beliau nyatakan, la yu'minu ahadukum, kalian semua tidak beriman, alias tidak sempurna keimanannya, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain, sampai kalian lebih mencintai aku, lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan orang tua kalian sendiri, dibandingkan anak-anak kalian sendiri dan seluruh manusia. Artinya mencintai Rasulullah SAW itu nomor satu dibandingkan manusia-manusia yang lain. Walaupun mereka orang tua kita, anak-anak kita, apalagi selainnya, para jemaah. Nah, salah satu cara supaya bisa mencintai Nabi, ya harus tahu sejarah kehidupannya. Gimana mau mencintai Rasulullah SAW? Sejarah kehidupannya yang menceritakan kronologi dari awal sampai akhir, dari lahir sampai wafat, kita belum pernah atau jarang atau sampai sekarang tidak konsentrasi kepada kehidupan beliau. Makanya para jemaah, alhamdulillah di masjid kita sirah nabawiyah tidak dilupakan, ya, walaupun sering libur karena tanggal merah para jemaah, ya. Tanggal merah libur bersama, libur nasional, cuti bersama, kan nggak ada jamaahnya gitu, ya alhamdulillah, insya Allah kita lanjutkan lagi Pak. Nah ini karena sering libur ya, saya juga sampai lupa terakhir di mana gitu. Tapi nggak apa-apa Pak, karena ini momennya Isra Mi'raj, ayo kita cek dulu Isra Mi'raj kita ini, ya. Kan dalil dari Isra Mi'raj, yang Isra surah Al-Isra ayat pertama, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Para jamaah, ini kenapa kok diawali subhanallah, ya, atau kita sebut sebagai kalimat kata tasbih. Nah, memang dalam Al-Quran tasbih itu disebut dalam berbagai macam bentuk, entah kata kerja lampau, kata kerja sekarang, entah perintah, ya. Jadi tasbih itu istimewa, Pak. Ini kalau Al-Isra subhanalladzi, Al-Kahfi surat berikutnya alhamdulillahilladzi. Nah, berarti memang harus mendahulukan tasbih daripada tahmid, para jemaah. Ya. Tasbih dulu baru tahmid, subhanallah dulu baru alhamdulillah. Nah, orang-orang
Arab ini, ya, dahulu biasanya mereka itu kalau melihat kekaguman, melihat ketakjuban, melihat sesuatu yang membuat mereka terheran-heran, itu lisannya langsung subhanallah. Nanti di surat Al-Kahfi, Masya Allah. Makanya kita kan kalau ngelihat yang kagum-kagum itu kan subhanallah, gitu, ya. Masya Allah, gitu, Pak. Ya. Apalagi habis ini yang pegawai MBG mau diangkat jadi ASN cuman setahun saja, Masya Allah, itu Pak, ya. Terheran-heran kita, Pak. Allah subhanallah, gitu, Pak, ya. Gitu, Pak. Bagi dikritik, Pak, karena guru honorer yang bertahun-tahun, ya begitu-begitu aja, Pak, ya. Itu kan ya subhanallah, Masya Allah. Sama lah, Pak, kalau ngelihat istri kita, pasangan kita baru bangun tidur, ya, belum cuci muka, belum sikat gigi, terus kita ngelihat, nah itu kita mengucapkannya apa itu? Subhanallah, Masya Allah, atau Astagfirullah, wa innalillah, gitu, Pak, ya, gitu, ya. Pokoknya kagum, Pak, ya. Intinya para jamaah, ya, ini sebenarnya tanzih, ya. Jadi kalau disebut tanzih itu pensucian, maksudnya itu Allah disucikan. Jadi Allah nggak punya kekurangan, nggak punya aib, nggak punya kecacatan, nggak punya. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur, Allah nggak lemah, Allah nggak absen, Allah nggak bingung, bimbang, nggak ada, nggak boleh. Itu makanya subhanallah. Makanya ketika mereka mengatakan Allah punya anak, subhanallah. Mereka mengatakan Allah makan minum, subhanallah. Mereka mengatakan Allah seperti manusia, subhanallah. Maha suci Allah. Allah tuh nggak boleh, ya. Allah harus disucikan dari hal-hal yang menunjukkan sifat kekurangan. Nah, sehingga kan para jamaah, kita kalau tasbih itu kan bolak-balik, Pak, ya. Setiap sholat tasbih, rukuk sujud tasbih, para jamaah. Bahkan seluruh makhluk bertasbih, malaikat aja bertasbih. Wah, sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan begini, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr. Pokoknya sehari saja mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah. Sehari 100 kali dosa-dosanya yang kecil-kecil diampuni, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Makanya para jamaah, ketika kita mengingat ayat Isra, kita harus benar-benar bahwa memang peristiwa ini peristiwa yang menakjubkan, mengherankan. Nggak cuma terjadi di bumi, terjadi di langit. Jangan sampai lupa, Pak, ya. Walaupun kita nggak ngadakan peringatan-peringatan lah, misalnya yang nggak mau peringatan para jamaah, ya, nggak ada PHBI, pengajian Hari Besar Islam, itu kan udah semakin jarang para jamaah, ya. Tuh nggak masalah, yang penting ingat tuh Isra Mi'raj. Nah, kita lanjut para jamaah, ya. Asra bi abdihi, lupa, ya. Jadi maksudnya kalau asra ini itu Rasulullah SAW itu diperjalankan oleh Allah. Jadi Rasul itu hanya objek, subjeknya Allah. Artinya kalau Allah tidak menghendaki perjalanan itu, Rasulullah nggak bisa. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Rasul mau ke Al-Aqsa, itu nggak ada, Pak. Semua ini karena Allah yang berkehendak, ya. Makanya kan Allah sebut bi abdihi, abdun, loh, Pak. Ini. Jangan lupa ini, para jemaah. Abdun ini gelar kita. Abdun, ini gelar kita, Pak. Setinggi apapun posisi kita, ya, sehebat apapun kekayaan kekuasaan kita, setinggi apapun pangkat kita, para jamaah, kita nggak boleh lupa kita ini abdun, hamba, budak.
Dan ini istimewa karena kita itu Abdullah, budaknya Allah. Ini istimewa. Kita bukan hamba dunia, bukan hamba manusia, bukan hamba harta, bukan hamba rupiah, ya, bukan hambanya Donald Trump misalnya, Pak, ya kan? Tapi kita ini hanya menghamba kepada Allah. Itu adalah bentuk derajat tertinggi kita, Pak. Supaya nggak lupa ini loh. Kita ini Abdullah, hambanya Allah. Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini Abdullah, kata Al-Imamul Ghazali, ya, perlu diingat, Pak. Yang namanya hamba, yang namanya budak, itu berarti, ya, apa yang ada padanya itu cuman titipan milik tuannya, hartanya, kekuasaannya, kekuatannya, tubuhnya, rumahnya, semua itu titipan, bukan miliknya sendiri. Sehingga kita patut berduka saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir bandang itu, para jemaah, ya, kita lihat harta yang mereka kumpulkan puluhan tahun mungkin dalam waktu sekejap hilang semua, Pak. Itulah harta itu titipan, Pak. Termasuk tubuh kita ini titipan juga, ya. Makanya kan ada ungkapan harta nggak dibawa mati. Tapi kalau hutang dibawa mati nggak? Hutang itu dibawa, Pak. Ini jangan lupa, harta nggak dibawa mati, hutang dibawa mati. Makanya saya masih bingung lah, hutang negara 10.000 triliun yang bawa mati siapa, Pak? Ya, nggak mau kalau itu saya baca, Pak, ya, nggak mau, Pak. Ya, mau masa kita yang bawa juga, Pak, ya pusing juga, ya, Pak. 10.000 triliun, Pak. Ya, aduh, nggak tahu itu, Pak. Mudah-mudahan lunas para jamaah, ya. Baik, nah, para jamaah itu yang kedua. Berarti kalau dia itu hamba, ya, dia itu hamba, semua perilaku perbuatannya dalam rangka mengabdi kepada Allah, itu loh. Dan apa yang dia lakukan itu harus ngecek dulu, Allah ridho apa Allah murka, Allah merestui atau Allah melarang, kan begitu. Sekarang banyak orang lupa kalau dia itu hamba Allah. Apalagi di negeri kita, koruptor, wah, lupa, Pak, ya kan? Apa di negeri kita ini, Pak, yang nggak dikorupsi? Ya, apa? Bantuan sosial loh ini dikorupsi, ya. Bantuan buat korban dikorupsi, pendidikan dikorupsi, kuota haji korupsi juga, para jamaah. Ya Allah, Pak, ya. Katanya hamba Allah, kan semua dipertanggungjawabkan. Ya, ini banyak yang lupa, Pak. Makanya perlu saya tekankan sedikit lah sebelum Isra dan Mi'raj, Pak. Nah, kapan perjalanannya? Lailan, Pak. Ya, karena memang malam itu kan luar biasa, para jamaah, ya. Malam itu permulaan hari. Jadi kalau Masehi permulaan hari pagi, tapi kalau kita permulaan hari itu malam, bukan pagi. Nabi Musa dapat wahyu malam, Rasulullah SAW dapat wahyu malam, Qiyamul Lail juga malam, ya. Malam itu banyak keistimewaan, para jamaah. Waktu terbaik bermunajat malam, ya kan. Nonton bola juga malam juga, Pak, ya kan, ya. Kalau ini nggak terlalu baik ini, para jamaah, ya. Nonton bola mah biasa-biasa aja, Pak, ya. Dari mana perjalanannya? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Pak, ya. Jadi ya, kita perlu ingat loh, para jemaah, Rasulullah SAW itu sholat 14 tahun. Rasulullah itu kan berdakwah 23 tahun. 14 tahun sholat, kiblatnya itu Masjidil Aqsa. Berarti sisanya berapa itu? 9 tahun baru beliau kiblatnya ke Masjidil Haram. Artinya sholat beliau itu menghadap Al-Aqsa lebih lama daripada Ka'bah.
Lah kita ini lupa, sehingga Isra Mi'raj itu perlu diingatkan. Ini loh Masjidil Aqsa, berkunjung ke sana, jangan diduakan, dianaktirikan. Lah para jamaah nggak ke sana, yang ke sana malah kaum yang Allah sebut monyet dan babi, Pak. Ya, Al-Quran itu para jamaah, ya. Nih para jamaah, saya lihatkan, Pak. Kaum yang Allah sebut, nih. Para jamaah nggak ke sana, yang ke sana kaum ini, Pak. Coba, loh, tanah suci kita dikotor-kotori, Pak. Ya. Masuk mereka ibadah, mana nih, Pak? Ya. Mandi besar aja nggak pernah, wudhu nggak pernah para jamaah, ya. Ya Allah, masuk ke tempat kita ini, ya Allah para jamaah, ya. Gimana coba? Nah kalau dari situ para jamaah milik Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh nyantai-nyantai sekarang ini, ya. Tapi lihat, Pak, apa yang sudah ini, Pak. Ini apa katanya orang-orang Yahudi nih, Pak. Dia bilang apa? Wilayah ini katanya, Pak, orang Israel nanti mau masuk semua. Nih. Ya. Ini kan tempat suci 3 agama. Mereka gak peduli tapi para jamaah, ya, masuk mereka sini. Kita akan bikin rumah di situ segera, loh. Bayangin, Pak. Nih Al-Aqsa kita, Pak. Dalam bahaya ini situasi. Kenapa? Mereka bangun terowongan di bawahnya. Ini, Pak. Terowongan dibangun di dalam. Cepat atau lambat Al-Aqsa kita akan runtuh, Pak. Cepat atau lambat. Nah ini kalau ada turis-turis para jamaah, ya, turis-turis datang ke sini, loh, dia cerita dia, Pak, ya, tentang kuil Nabi Sulaiman dia cerita, Pak. Loh. A second valley is hiding underneath the street you just came in from. The city of David is the only national park in Israel that has a residential area in it. It's a neighborhood, people are living here. Where's the ancient city hiding? Mana kota kuno? Di bawahnya itu, Pak, ya kan? Ini mereka ini, Pak, terowongannya ini, Pak. Ini cuma Yahudi yang boleh masuk para jamaah. Yang katanya mau mencari kuil Nabi Sulaiman. Nih, bahkan mereka udah punya ini, Pak, visual AI-nya. Mereka mau ratakan itu Al-Aqsa para jamaah, mau diganti dengan kuilnya Nabi Sulaiman. Loh, nah, ya. Coba ini para jamaah, pesan dari Al-Aqsa para jamaah. Nah. Temboknya juga udah mulai runtuh. Siapapun di antara kita yang diberi kemampuan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kunjungilah Masjidil Aqsa Mubarak. Kunjungilah, Pak, makmurkan. Pesannya itu doang, Pak, ya. Ayo kita ke sana para jamaah. 35-40 juta orang bolak-balik umroh bisa, masa ke Al-Aqsa nggak bisa para jamaah, ya. Insya Allah para jamaah, insya Allah. Itu dulu aja, Pak. Pesan mereka cuma makmurkan, datang ke sana, nggak usah takut, Pak. Ya, penjajah itu kalau sama turis baik, gitu, Pak. Ya, kalau ditembak Israel kan mati syahid insya Allah para jamaah, ya kan? Itu, Pak. Ya. Kita kembali lagi sini para jamaah. Waktu saya kurang 10 menit ternyata ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dari sini. Udahlah kita langsung prosesnya aja, Pak. Ayatnya udah nih selesai, langsung prosesnya, Pak. Latar belakang gak usah kita bahas, soalnya itu butuh waktu sendiri, ya, lama itu. Kapan? 27 Rajab, ya. Ini pendapat yang terkenal di tanah air, walaupun para ulama berbeda pendapat, ya, nggak ada masalah itu, ya. Beliau mengalami Isra dengan jasad, dengan ruh, sadar, bukan mimpi.
Kalau mimpi mah nggak bisa Pak, nggak perlu itu ya. Jadi beliau sadar para jamaah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini awal mulanya para jamaah diceritakan Pak. Langsung saya baca terjemahnya aja para jamaah ya. Atap rumahku dibuka ketika aku berada di Mekah loh. Di atap rumah beliau dibuka. Lalu Jibril turun membelah dadaku. Nah ini Pak. Selanjutnya dia basuh dengan air zam-zam loh. Bayangin Pak ya. Dia habis dibelah dilap sama air zam-zam gitu Pak. Wah. Kemudian ia datangkan baskom dari emas yang dipenuhi hikmah dan keimanan, kemudian dituangkan ke dalam dadaku, terus dijahit lagi. Allah Pak. Terus terang para jamaah, peristiwa ini bukan peristiwa gaib, ini sadar nyata. Karena Anas bin Malik menceritakan ya, aku pernah lihat bekas jahitan di dada beliau Pak. Ada beda pendapat, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali Rasulullah dibelah dadanya para jamaah. Yang pertama, kalau kita ambil yang 2 pendapat, yang pertama ketika beliau masih umur 4 tahun ya, udah pernah kita bahas. Yang kedua ini waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena memang untuk mempersiapkan beliau menjadi seorang nabi perlu pensucian, perlu ritual-ritual yang sesuai dengan tuntunan. Nah, tahu cuma yang ngoperasi, yang bedah malaikat Jibril. Jadinya aman para jamaah. Tapi kalau yang ngoperasi, yang bedah, dokter bedah manusia, ya itu bisa dibedah, nggak bisa bangun lagi para jamaah ya. Karena nggak tahu apa yang mau dilakukan. Walaupun pembedahan hari ini canggih-canggih Pak, canggih-canggih para jamaah. Saya pernah ada kenalan itu tumornya di jantung Pak, tumornya di jantung, dibedah Pak, diambil, sehat orangnya sampai hari ini alhamdulillah. Canggih. Makanya dokter bedah harusnya mengkaji tadi hadis tadi, apa yang diambil, apa yang dicuci pakai air zam-zam ya. Siapa tahu Pak, kita bisa ya, tapi jangan malpraktek para jamaah itu Pak ya. Hikmahnya apa ya, jelas menghadap Allah itu harus suci. Makanya kita kan sholat, mandi, hari Jumat pun mandi junub ya. Walaupun nggak junub tapi mandinya harus mandi junub, keramas para jamaah ya. Ini kan sudah tuntunan, menghadap Allah harus suci dong. Tapi jangan pura-pura ya, aku kotor, aku nggak sholat dulu. Kotor itu bukan berarti najis. Kotor masih boleh sholat, ganti sarung bisa. Alasan tok itu, kotor aku nggak sholat, aslinya males nggak mau sholat itu para jamaah ya. Alasan tok, heran saya. Kotor sholat aja nggak apa-apa, masih sah, yang penting nggak ada najis gitu. Nah baik, setelah peristiwa itu para jamaah naik buruk. Kurang 5 menit jamaah, naik buruk. Kita nggak usah ngarang-ngarang buruk itu pesawat. Iya, sekarang nama pesawat buruk, entah masih ada apa nggak ada. Ada sayapnya? Nggak ada Pak. Buruk itu beliau sebutkan wahuwa dabah. Buruk itu binatang ya, bukan pesawat, bukan alat transportasi. Buruk itu binatang. Abiyat, warnanya putih tuh Pak. Tawilun fauqal himar, lebih tinggi daripada keledai. Wadunal bagel, tapi lebih pendek dari bagol. Bagol itu hasil kawin antara keledai sama kuda ya. Yadou hafirahu inda muntaha torfi, kukunya itu bisa melesat sejauh mata memandang. Maksudnya kalau binatang buruk bisa ngelihat Tugu Pahlawan, maka kecepatannya sampai langsung ke Tugu Pahlawan. Karena memang namanya buruk itu dari kilat para jamaah, sehingga dia itu secepat kilat. Dari matanya itu, matanya bisa lihat kemana.
Kalau matanya bisa ngelihat Monas ya langsung sampai Monas, Pak. Nah, begitu mau dinaiki oleh Rasulullah SAW, buruk ini momoan para jemaah, ya, kayak nggak nyaman begitu. Makanya sampai ditegur Jibril. Kata Jibril, ya, kepada Muhammad kamu bersikap demikian, nggak ada yang menaiki kamu seseorang yang lebih mulia di sisi Allah daripada Muhammad. Loh, sampai buruknya itu langsung keringetan para jemaah. Berarti ini pengakuan dari pimpinan malaikat kepada Rasulullah. Manusia yang paling mulia itu Rasulullah Muhammad SAW, ya. Paling mulia itu seluruh dunia yang pernah hidup, bahkan sampai hari kiamat, manusia paling mulia Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dulu Bu siapa itu, masih saudaranya Bu Megawati sempat bandingkan lebih mulia mana Bung Karno sama Nabi Muhammad. Wah, itu gak apple to apple, ya, keliru bandinginnya para jemaah, ya. Sehingga beliau harus paham bahwa Nabi Muhammad itu manusia paling mulia. Apalagi kalau kita bahas yang kontroversi Nur Muhammad, wah tambah itu, Pak. Oh, itu sudah, Pak, tambah melip lagi. Karena kalau bicara Nur Muhammad ini kontroversi, Pak, ya. Makanya saya nggak mau bahas. Nur Muhammad, adanya dunia ini itu karena Muhammad Rasulullah SAW. Oh, bayangan, Pak, ya. Tapi itu nggak kita bahas, Pak, karena pro kontra. Ini aja udah bukti, Pak. Ya udah naik para jemaah. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau itu jarak 1000 km ya sekarang. Tapi dulu kalau naik onta 20 sampai 1 bulan perjalanan. Ini kan berangkat jam 12 malam, sebelum subuh udah pulang. Ini kan cepat sekali, Pak. Makanya orang banyak yang nggak percaya. Yang nggak percaya tambah nggak percaya, yang udah percaya malah murtad. Ada juga yang udah percaya tambah mantep imannya, itu mayoritas. Sampai di Al-Aqsa para jamaah, beliau kemudian mengikat dengan sebuah lingkaran di mana para nabi dulu mengikatnya. Loh, berarti banyak para nabi dan rasul yang mampir ke sini dibandingkan ke Ka'bah. Ke Masjidil Haram paling Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Tapi ke Masjidil Aqsa hampir, Pak, seluruh nabi dan rasul semuanya di sini, Pak. Semua ke sini, Pak. Ya. Makanya kalau kita ke sini kita mengikuti semua nabi dan rasul gitu. Gak usah bingung Al-Aqsa itu yang mana. Semua yang dalam lingkaran merah itu Al-Aqsa. Udah, Pak. Cuma tempat sholat utamanya ini, Pak, ya. Ini Qubatus Sokhro. Nanti kalau misalnya sholat Jumat atau sholat Id para jamaah, ya, semua tempat itu dipakai sholat. Ini saya tak bukakan supaya nggak ada dusta di antara kita misalnya para jamaah, ya. Coba saya bukakan mana ini, mana ini. Nah, ini semua kayak begini, Pak. Jadi kiblat yang pertama yang tadi masjid paling bawah, ya, itu masjid utama. Tapi semua wilayah itu Al-Aqsa para jamaah, ya. Insya Allah kita ngaji ini, Pak, ya, mudah-mudahan cepat atau lambat sebelum kita wafat kita akan sholat di sini juga para jamaah, ya. Amin. 15 jamaah berangkat gratis 1. Jangan lupa gratisnya buat saya, Pak, ya. Baik, kita tambahin dikit para jamaah. Nah, sampai di sini para jamaah, kok jadi kelinci. Nah, sampai di sini itu beliau ngikat, Pak, ya. Di sini, Pak, ikatannya itu. Nah, ini. Nah, aduh. Tembok buruk pintu Maghriba, Pak. Karena banyak pintu memang. Jadi jangan khawatir, ditutup pintu sini sama Israel, ada pintu-pintu yang lain, kita tetap bisa masuk. Tenang aja para jamaah. Nah, tembok buruk ini, nah ini para jamaah. Nah, ini pintu masuknya lewat sini. Nah, di dalam situlah Masjid Buruk. Nah, itu, Pak. Mana? Nah, ini masuk ke sini ada. Jadi di dalam Masjidil Aqsa ada 7 masjid kurang lebih. Nah, ini tempatnya, Pak, buat ngikat tadi itu. Ah, ini, Pak, ya. Kemudian beliau
sholat 2 rakaat di sini. Nah, terus kelanjutannya gimana? Tahun depan insya Allah para jamaah ya, peringatan Isra Mi'raj lagi kita bahas karena waktunya sudah habis. Kurang lebih ya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.